Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Atsari Sridevi dan Muhammad Fauzi Ali yang akan menjelaskan tentang akuntansi pembiayaan. Yang pertama adalah definisi pembiayaan. Pengertian pembiayaan baik berbasis kas maupun berbasis akro adalah sama. Pembiayaan didefinisikan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai pembiayaan daerah yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara menurut PSAP nomor 2 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam anggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Yang kedua adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menurut PSAP nomor 2, paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencarian dana cadangan. Nah, menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam akuntansi keuangan daerah tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Yang ketiga adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP nomor 2, paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicetak sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asal daerah lainnya. Yang keempat adalah pembiayaan neto. Menurut PSAP nomor 2, paragraf 58 sampai 61 menegaskan bahwa pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto. Sisa lebih pembiayaan atau disebut dengan silpa adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Yang kelima adalah pembiayaan dana bergulir. Dana bergulir atau bantuan tersebut dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non-permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang. Yang keenam adalah pengakuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah yang diatur pada PSAP nomor 2
paragraf 52 dan 56. Yang ketujuh adalah pengukuran pembiayaan. Diungkapkan pada modul kebijakan akuntansi pemerintahan daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2014 bahwa pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2, paragraf 53, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara menurut PSAP nomor 3, paragraf 51 menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah dan kemitraan dicatat sebagai nilai kas yang dikeluarkan. Pengungkapan pembiayaan. Penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Berikut hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan antara lain. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, konversi dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PSAP nomor 24 tahun 2005 tentang SAP. Yang keempat yaitu informasi lainnya yang dianggap perlu. Berikut ilustrasi pengungkapan pembiayaan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Terdapat selisih sebesar 100 juta untuk realisasi pencairan dana cadangan dibandingkan dengan anggarannya. Selisih ini karena kebutuhan pada tahun 2012 yang digunakan untuk pembangunan terminal sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu prosedur akuntansi pembiayaan. Fungsi terkait. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Yang ketiga yaitu fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama, kontrak atau perjanjian. Yang kedua, surat keputusan pencairan dana cadangan. Yang ketiga, kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen tanda bukti pembayaran. Yang keempat, bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. Yang kelima, nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang ke rekening kas umum daerah. Yang keenam, buku jurnal penerimaan kas. Dan yang ketujuh, buku besar. Dan yang kedelapan, buku besar pembantu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.